Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karunia kebangkitan-Mu bagi kami, Putra-Mu Yesus, dan keluarga kami masing-masing yang Kau ciptakan untuk membuat kami semakin baik dan hidup dalam penghayatan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja secara khusus Karmelit memperingati peringatan Santo Martin dan Zélie Guérin, ibu orang tua dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mereka berdua menjadi orang kudus karena melahirkan 4 putrinya menjadi suster semua. Bayangkan, ayah mereka Martin kepingin menjadi imam tetapi gagal, ibunya juga ingin jadi suster gagal, lalu mereka mendidik anak-anak ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Para saudara, kita seringkali ingin anak kita sukses menjadi apa, bla bla bla, menjadi dokter, menjadi orang kaya, menjadi orang hebat. Tetapi jangan lupa, sukses yang paling utama adalah bahwa orang tua mendidik anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Manusia yang tahu bagaimana membimbing hati anak-anak ini kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan sendiri membimbing anak-anak itu, membentuk anak itu menjadi orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam bacaan pertama hari ini ketika Yakub meninggal, maka di antara ke-12 anaknya itu ternyata katakanlah hanya 1 yang berhasil. Yang kita katakan Yusuf, yang lain adalah orang-orang yang berpikiran kurang baik dalam hidup mereka. Nah, ketika Yakub meninggal, maka dia ingin makam jenazahnya dibawa kembali ke tanah suci, ya, tempat di mana mereka dilahirkan. Yang kedua, kemudian yang ketika ayahnya meninggal, maka saudara-saudaranya, kita lihat di sini, saudara-saudaranya Yusuf gelisah karena mungkin mereka akan dibantai oleh Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan tidak. Tuhan telah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan demi satu bangsa yang baik. Jadi kita lihat bagaimana hati Yusuf. Ya. Hati Yusuf yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh kemuliaan, menjadi manusia yang baik. Dia tidak balas dendam, apapun tidak balas dendam. Maka mari saudaraku terkasih, semoga kita semua menjadi bapak dan ibu yang penuh kasih. Ya. Kita semua tidak hanya membuat anak-anak kita berhasil sukses secara ekonomi, tapi secara batinnya lemah. Karena itulah maka saya mengharapkan kepada Anda semua, Bapak Ibu, tugas menjadi orang tua itu luar biasa berat dan di zaman sekarang ini. Tantangannya lebih berat daripada yang dulu dengan gadget-gadget dan teknologi informasi yang luar biasa ini mengganggu pikiran dan hati seluruh diri kita. Mari kita mohon semoga Santo Martin dan Zélie Guérin membantu keluarga-keluarga Katolik menjadi keluarga yang sungguh-sungguh, keluarga yang penuh kasih, penuh iman dan penuh kekuatan. Saudara, salah satu hal yang saya mau ajarkan sedikit kepada Anda. Apa yang seringkali terjadi di sekitar kita pada zaman itu? Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, ya. Itu, ya. Kita menjadi gelisah karena kita sibuk juga dengan berbagai macam gadget, jam-jam dari jam ke jam, maka otak kita letih dan capek. Dengan problem anak-anak kita dan suami, istri dan seterusnya di sekitar, ekonomi yang sekarang juga sedang seret, ya. Bagaimana caranya? Nah, itulah mari kita mohon rahmat dari Santo Martin dan Zélie Guérin supaya membantu keluarga-keluarga Katolik menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. 1. Kedua, memang secara spiritual kita harus dekat dengan Tuhan, tetapi saya membantu secara fisik, yaitu bagaimana, yaitu latih pernafasan. Jadi sejauh saya tahu membuat hidup kita lebih tenang. Kita seringkali pentingnya pernapasan untuk membuat apa? Aliran darah kita dari kepala ke kaki dapat lancar dengan baik. Ya, latih pernapasan. Minimal 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali malam. Ya, 3 kali aja. Bisa lebih, bisa enggak. Karena kita seringkali tidak mampu dan tidak bisa untuk olahraga. Apalagi kita udah usia lanjut. Dan ini juga penting untuk kesehatan. Caranya sederhana. Lihatlah tangan kiri, ya, tinggi kita. Kita tutup tangan kiri kita tutup hidung kita yang satu. Kita tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Lepaskan. Sekali lagi.
Tahan, lepaskan. Sekali lagi. Tahan, lepaskan. Nah, tangan kiri. Sekarang tangan kanan, lalu tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Tahan, lepaskan. Sekali lagi. Tahan, lepaskan. Sekali lagi. Tahan, lepaskan. Nah, 3 kiri 3 kanan dengan menutup itu supaya seberapa banyak tarikan nafas itu akan sangat energinya itu masuk ke dalam tubuh dan menggerakkan darah dalam tubuh kita, dan ini melatih kesehatan. Mengapa olahraga? Kenapa kita olahraga? Karena kita nafasnya supaya bergerak dan mengalirkan darah itu. Nah, karena tidak bisa, maka kita kalau begini aja sulit, maka kita tutup kiri dan kanan 3-3 ya, sebanyak mungkin kalau bisa. Ditahan, dilepaskan. Ya, coba Anda lakukan dalam seminggu ini. Kalau Anda merasa ini sangat penting dan bagus, silakan kontak ke saya. Pasti akan sangat berguna. Saya mengalami itu. Badan kita menjadi sehat, kita menjadi segar, kita tidak gelisah lagi, tidak cemas lagi, dan kita berdoa kepada Tuhan dengan lebih tenang, lebih damai. Semoga cara ini dapat membantu Anda. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda semua, keluarga Anda sehat semua, sejahtera, kuat, dan semakin beriman. Didiklah anak Anda seperti yang saya katakan tadi. Nanti lama-kelamaan kalian semua akan lebih tenang, lebih damai, keluarga Anda. Apalagi kalau kita hidup doa. Semoga Tuhan memberkati kita semua, keluarga-keluarga Katolik, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.